Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara kakak, Alhamdulillah. Selamat datang di kantor Bawaslu tempatnya Masjid Barat kepada seluruh mahasiswa Bunda Dharma dari berbagai jurusan. Satu jurusan akuntansi yang mencoba untuk mengulik observasi di Bawaslu dan banyak Utara terkait kegiatan pemilihan maupun pemilu. Baik, terima kasih. Ini adalah tugas dari salah satu dosen ya, yang juga yang sebenarnya dosen sarjana hukum yang sekaligus praktisi hukum yang mampu mata kuliah sosiologi dan politik. Baik, mohon maaf. Yang kedua, mohon maaf apabila sambutan kami tidak maksimal karena kalau hari Jumat memang staf tidak harus di kantor semua. Jadi tidak semua pasukan tapi apa yang dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa insya Allah bisa diakomodir oleh kami, tinggal menyampaikan apa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dan ini merupakan menjadi satu stimulan tersendiri bagi kita, terutama bagi Bawaslu, bahwa pada pemilu tahun 2024 ataupun pemilihan tahun 2024 kemarin, pemilih milenial itu di hampir 50%. Di Kabupaten Pasir Utara sekitar 36.000 itu adalah pemilih milenial dan Gen Z. Bayangkan kemudian peta demokrasi yang akan datang. Berapa kemudian pemilih yang pada 5 tahun yang akan datang, pada tahun 2029 itu sudah mencapai pada 17 tahun. Anggaplah setiap SMA naik kelas setiap tahun ada berapa ratus siswa SMA, kalikan 5 tahun berapa ribu lagi tambahannya. Maka kemudian pada 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang kemungkinan milenial itu akan mendominasi pada proses demokrasi, khususnya demokrasi elektoral. Oleh karena itu, saya sangat bangga dengan mahasiswa-mahasiswa meskipun jurusannya akuntansi, tapi kebijakan ekonomi, kebijakan birokrasi itu perlu sentuhan-sentuhan politik. Maka kesadaran berpolitik itu tidak hanya serta-merta bagi mereka seorang politisi ataupun secara akademik, itu bagian dari sosial politik saja. Fisik ya, bukan hanya mahasiswa fisik, tapi adalah bentuk kesadaran semua elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, karena semua kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan perlu sentuhan-sentuhan politik, bahkan di bidang hukum sekalipun perlu kebijakan intervensi kebijakan politik, karena demokrasi di Indonesia yang mengantarkan kepada pemegang kebijakan secara secara menyeluruh kepala negara, kepala daerah, itu yang mengatakan adalah proses demokrasi. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan mohon maaf yang tiada batasnya jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, apa yang dibutuhkan. Enaknya sebenarnya ada instrumen, gimana ya? Ada instrumen apa saja yang mau diukur dari perjumpaan ini. Ini ada beberapa variabel nih. Saya ingin mengetahui A karena kepentingannya adalah angka 5. Angka 5 akan diketahui rumusnya, rumus akuntansi.
Angka 5 ini akan mempengaruhi pada perkalian sekian, misalnya seperti itu kan, ya kan? Bagan-bagannya kan seperti itu. Tapi apapun yang terjadi pada saat ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa Gunadarma jurusan akuntansi semester 2. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun kan? Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa menambah khazanah ilmuwan kita, khususnya mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Kami mahasiswa akuntansi dari Universitas Gunadarma sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk menerima kehadiran kami di sini, Pak. Tujuan kami adalah untuk melakukan wawancara mengenai beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan mengenai Bawaslu, pemilihan umum dan saya pengantar dulu ya. Rezim kita terkait dengan proses demokrasi elektoral itu menganut 2 sistem. 1, pemilu. Pemilu itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, dan anggota DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi maupun DPR RI. Itu adalah pemilu. Sementara undang-undangnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sampai saat ini masih belum diubah. Tapi katanya orang di Senayan sudah mulai ada proses revisi. Kemungkinan itu Undang-Undang 7 tahun 2017. Sementara untuk pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, itu rezimnya adalah pemilihan. Jadi ada yang dianggap benar ini diksinya, pemilu dan pemilihan. Pemilihan rujukannya adalah Undang-Undang 10 tahun 2016 perubahan kedua dari Undang-Undang 1 tahun 2016. Sementara kalau bicara tantangan dari sudut pengawasan, karena kalau pengawasan bahasa sederhananya begini, apapun yang dilakukan oleh KPU, nah, ini perkenalkan, ini namanya Mbak Intan, jauh-jauh dari Klaten. Oke, back to pembahasan tadi. Pilkada itu Undang-Undang 10 tahun 2016 perubahan kedua. Kalau bicara soal tantangan, ada beberapa variabel yang menjadi tantangan. 1, terkait proses pengawasan. Pengawasan apa yang dilakukan oleh KPU? Pelaksanaan teknis pemilihan maupun pemilu itu kan yang melaksanakan teknisnya adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, maka Bawaslu itu harus hadir di situ. Setidaknya output pengawasan yang akan dihasilkan adalah pertama melakukan pencegahan. Melakukan pencegahan. Pencegahan terhadap apa? Terhadap potensi pelanggaran yang terjadi. Potensi pelanggaran yang akan terjadi setidaknya ada 3. 1, pelanggaran administrasi. Yang kedua, pelanggaran pidana. Yang ketiga adalah pelanggaran undang-undang lainnya. Oh, ada 4. Yang terakhir adalah pelanggaran etik. Ya. Potensi pelanggaran administrasi yang dimaksud adalah apa yang sudah diatur melalui peraturan KPU dan pelaksanaan yang sama. Apabila pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU ataupun partai politik ataupun pasangan calon kalau pemilihan harus sesuai dengan peraturan KPU. Apabila tidak sesuai, maka itu adalah pelanggaran administrasi. Contoh, tidak sesuai, katanya untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati harus ijazah SMA. Ternyata ijazahnya SMA palsu, ya kan? Bukan ijazah presiden wakil presiden, bukan. Misalkan ijazah palsu. Itu administrasi. Tiba-tiba KPU
menerima, padahal belum diverifikasi. Ada proses pelanggaran administrasi karena tidak dilakukan verifikasi administrasi. Yang kedua, pidana. Pidana yang dimaksud semua diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan undang-undang pemilu itu dari Undang-Undang 7 tahun 2017 ataupun Undang-Undang Pemilu di pemilihan Undang-Undang 10 tahun 2016 itu diatur di sana. Apa perbuatannya, sanksinya juga apa. Misalkan pasangan calon dan tim pasangan calon tidak boleh menjanjikan karena 187 ya kan. Pasal 187 Undang-Undang 10 tahun 2016. Juntuhnya kemana, sanksinya sudah ada. Itu adalah potensi yang kedua. Kemudian yang ketiga, undang-undang lainnya. Yang dimaksud undang-undang lainnya seperti peraturan ASN, TNI, Polri. Misalkan ada ASN yang melakukan pelanggaran pada masa kampanye, misalkan ikut kampanye, kan tidak boleh ada ASN. Maka peraturan undang-undangnya termasuk di situ adalah undang-undang ASN. Kemana ASN dilaporkannya ke KSN. Ketika ASN sudah bubar, maka laporannya ke BKN. Yang keempat adalah potensi pelanggaran etik penyelenggara. Bawaslu, kami sebagai orang Bawaslu ataupun KPU, ketika melakukan pelanggaran kode etik dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Etik. Jadi 4 potensi itu yang kemudian dicegah untuk proses diawasi. Tantangannya sangat banyak. 1. Secara SDM, pengawas yang ada di kabupaten, misalkan di kabupaten PPU, pengawasnya cuma 3. Yang diawasi KPU 5. Peserta pemilu kemarin berapa? Pilkada 4 pasangan calon. Pemilihnya siapa? Kan semuanya diawasi. Pemilih, peserta, maupun penyelenggara menjadi objek pengawasan Bawaslu. Di kecamatan hanya 3. Di kelurahan desa cuma 1. Di semua TPS cuma 1. Itu tantangan pertama adalah keterbatasan SDM. Yang kedua, tantangannya adalah secara geografis. Ini kan jangkauannya jauh-jauh. Misalkan saat ini kampanye di pasangan calon di Penajam, sore ada di Telemong, kemudian di Bengkulu. Tantangan secara geografis, medannya ya kadang-kadang menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga, tantangannya adalah secara yuridis. Kesadaran masyarakat masih kurang. Coba kalau saya tanya, setiap pemiluan pilkada ada enggak money politik? Pasti ada. Pasti ada. Ya kan? Iya. Tapi apakah semua masyarakat ingin melaporkan ke kami? Tidak ada yang melapor. Isu itu sampai ke kami di Bawaslu. Makasih Mbak ya. Tapi apakah Bawaslu itu akan menindak melalui asumsi? Tidak. Karena ini proses penegakan hukum. Maka yang akan bicara bukan soal opini publik. Opini publik mengatakan ada money politik. Semuanya akan mengatakan ada money politik. Tapi kami tidak bisa melakukan tindakan kecuali ada 2 alat bukti. Dalam arti hukum ada istilah bukti itu harus terang, lebih terang daripada cahaya mata. Karena yang akan mengatakan ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, yang mengatakan seperti itu bukan asumsi, bukan opini, tapi bukti. Bapak, menurut Bapak, pentingkah di dalam demokrasi mengingat praktik-praktik kecurangan yang sering terjadi pada setiap kontestasi demokrasi?
pentingkah pemilih, bagi siapa ini dong? Pentingkah pemilih mana? Pentingkah hak pilih dalam demokrasi mengingat praktik-praktik kecurangan yang sangat sering terjadi pada setiap kontestasi demokrasi. Begini, ada istilah kalau ada tikus dalam lumbung, jangan kemudian lumbungnya dibakar, tapi tikusnya diusir. Kalau tangan kita gatal, jangan kemudian tangan kita langsung dipotong, tapi obati gatalnya. Jangan kemudian karena sering ada praktik-praktik kecurangan, kita mau mengabaikan hak pilih. Hak pilih itu adalah menjaga hak pilihnya. Saya mengatakan ini, menjaga hak pilih itu kewajiban. Karena itu konstitusi undang-undang dasar bahwa setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu mempunyai hak pilih, dan hak pilihnya itu wajib dijaga. Entah orang kaya, orang miskin, perempuan, laki-laki, haknya sama. Satu orang, satu suara. Mbak ya, punya hak pilih. Menggunakan hak pilihnya boleh enggak? Saya tidak mau menjawab dong. Golput masuk pelanggaran enggak? Golput tidak menggunakan hak pilih masuk pelanggaran enggak? Pelanggaran enggak? Pelanggaran enggak? Saya nih punya hak pilih, tapi saat hari H saya tidak menggunakan hak pilih saya. Pelanggaran enggak? Karena hak pilih itu pilihan kita. Pilihan. Siapa? Ferdi. Pelanggaran enggak kalau saya tidak menggunakan hak pilih? Enggak. Masuk pelanggaran. Masuk pelanggaran. Masuk pelanggaran kata Ferdi. Oh, katanya enggak. Enggak. Masuk pelanggaran. Oh, itu Ferdi. Masuk pelanggaran. Iya. Kenapa? Karena kita hak pilih itu kan di umur 17 ya. Di umur 17 itu sudah punya hak pilih dari dari kita masih kecil sampai 17 kan belum bisa. Belum bisa. Tapi Belum kita punya hak. tapi kita Dikasih hak malah belum 17 tahun. Bisa umur 17 dan kita tidak memilih apalagi yang mau dipilih kan untuk menjadi pemimpin di daerah kita sendiri. Jadi kalau tidak memilih menurut saya Masuk pelanggaran. Menggunakan hak, menjaga hak pilih adalah kewajiban. Kalau tidak dijaga, ada yang menggunakan potensinya. Ria punya hak pilih. Ada yang mengganggu hak pilihnya, pelanggaran. Misalkan menghilangkan namanya, ternyata KPU menghilangkan namanya dia dari DPT, pelanggaran pidana. Barang siapa 192. Barang siapa yang menghilangkan dengan sengaja hak pilih seseorang, pidana. Menghilangkan, makanya menjaga adalah sebuah kewajiban. Tapi menggunakan hak pilih, ada enggak orang golput itu di penjara? Ada. Karena pilihan. It's okay, mau digunakan, no problem. Tidak digunakan, masih muskil. Tidak menggunakan hak pilih bukan pelanggaran, tapi menciderai secara menciderai proses demokrasi. Sudah diberikan hak pilih kok tidak digunakan. Kembali kepada pendapat saya yang pertama, kalau gatal serangannya jangan kemudian dipotong, selesaikan gatalnya, berikan sandal. Kecurangannya apa? Ini yang kemudian kita terjebak dalam opini publik. Banyak kecurangan. Ketika ditanya kecurangan apa, tidak bisa menjawab kan? Ya enggak?
Pilpres curang. Apa efek curangnya? Karena kita jangan terjebak dalam opini. Dalam proses penegakan hukum pemilu ataupun pemilihan, yang terpenting pelanggarannya apa, buktinya apa. Nah, kemudian dalam proses pelanggaran itu ada istilah memenuhi syarat formil, syarat material. Syarat formil ini siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan, kira-kira seperti itu mudahnya. Materialnya, perbuatannya apa, buktinya apa, gitu. Kira-kira ada berapa persen tingkat partisipasi pada pemilih dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024? Nah, ini mestinya KPU yang menjawabkan, karena partisipasi pemilih itu dari situ. Cuman saya membahas gambaran, tapi kepastiannya saya lupa sudah. Kalau yang pemilu itu di atas 70% pemilu, kemudian yang pilkada kemarin ini 69, sekian, hampir 70%. Anggaplah 70%, 30% yang tidak menggunakan hak pilihnya. 70% menggunakan pemilu. Intinya kalau yang pemilu itu 70% sekian ke atas, sementara yang pilkada hampir 70%, 69, sekian persen, 69,8% sekitar itu. Tingkat partisipasi, tapi itu masing-masing, kalau ada detailnya itu masing-masing kecamatan kan tidak sama. Ini lagi saya tambahkan pada pertanyaan yang pertama tadi, Ega. Tantangan kalau ini kan yang lokal tadi, karena tadi ada pertanyaan yang nasional. Pemilu itu sifatnya nasional. Kalau pilkada begini, hak pilih nyambung sama harian. Kalau pilkada itu basisnya hanya penduduk yang berada di wilayah lokal. Orang mau pencoblosan pilkada bupati dan wakil bupati hanya penduduk PDU. Kalau orang Kalimantan nanti mau bisa gubernur dan wakil gubernur di waktu yang bersamaan. Ini saya orang Balikpapan, kan? Tapi saya saat ini karena ada tuntutan kerja harus ada di Pasar Utara. Ya benar, masih orang aktif hanya mendapatkan hak suara gubernur, tapi tidak pada suara bupati. Kalau pemilu, bahkan orang Sumatera, orang Medan, orang Papua yang kerja di IKN, kalau pemilu kemarin itu harus diakomodir hak pilihnya oleh KPU Penajam Pasar Utara. Kenapa? Ada suara nasional di situ, yaitu presiden dan wakil presiden. Tantangannya kemarin itu untuk yang pemilu, KPU sudah menyiapkan 2 TPS khusus bagi pekerja di IKN. Tapi ternyata yang hadir hanya 54 dari 300 sekian yang terdaftar di pemilih tambahan khusus IKN. Itu yang datang cuma 54 orang. Tapi yang mau mencoblos pada hari H itu kayaknya lebih 1.000 orang, karena sempat kami demo dan saya sendiri yang menghadapi waktu itu di IKN. Tantangan yang tambahannya yang menyangkut skala nasional itu regulasi yang tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan permasalahan soal daftar pemilih. Daftar pemilih kan fluktuatif, sangat dinamis. Apa langkah Bawaslu PPU dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan hak pilih? Salah satunya kami sebagai generasi muda saat ini yang kadang itu merasa kesal oleh pola pejabat yang sudah terpilih namun lupa akan janji-janjinya. Ini ada 2 masalah. Apa yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi, tapi kesel dengan pejabat yang merupakan janji. Ada 2 hal.
Ada dua hal ya. Yang pertama, kalau yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentunya tidak bisa kemudian kami pakai teror, pakai preman. Tolong kondisikan di situ ya, preman, ormas, grip. Kondisikan gitu ya, tidak bisa. Satu yang harus dilakukan adalah sosialisasi baik melalui sosial media ataupun pertemuan langsung. Yang kedua, pendidikan politik. Pendidikan politik ini kalau yang dilakukan oleh Bawaslu menyentuh dari berbagai aspek. Pemilih pemula, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh bangunan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak ada tokoh bangunan. Dan juga masyarakat adat itu kami lakukan sosialisasi dan pendidikan politik di situ. Yang kemudian yang ketiga adalah melakukan sarjana dengan berbagai akademisi, berbagai stakeholder melalui FGD. Bagaimana ini outputnya? Maka salah satunya tantangan bagi mahasiswa itu yang dilakukan pendidikan politik dan sarjana. Maka output yang diharapkan adalah sebenarnya ini kan kalau saya mengatakan mahasiswa itu adalah agen of change, agen perubahan. Maka kemudian salah satu yang bisa mengimbangi proses demokrasi maupun jalannya birokrasi adalah kritik konstruktif yang harus dibangun oleh mahasiswa. Salah satunya adalah bagaimana kemudian bisa memberikan peran. Kehadiran mahasiswa ini di PPU harus sudah bisa memberikan warna pada periode yang akan datang. Insya Allah sepanjang Bawaslu masih ada, Bawaslu akan berkolaborasi. Nanti setiap pelaksanaan pilkada 2029 kan ada, pemilu juga 2029 ada. Itu perlu kolaborasi juga dengan mahasiswa-mahasiswa. Masih pertanyaan yang sama, cuma karena variabel yang kedua, kekecewaan sakitnya tuh di sini dengan janji-janji politik seorang kepala daerah terpilih. Para kami yang mendukung, kalau tidak ada saya, kemungkinan suara ini saat hilang bisa tidak lulus kan, tidak menang, bisa jadi. Tapi suara kita, kalau saya bahasanya sederhana begini, hak suara kita berharga ketika masa kampanye. Selesai pemilihan, kita menjadi tak berharga lagi, iya kan? Janji-janji politiknya. Maka yang kemudian harus dipahami oleh kita sebagai pemilih, baik mahasiswa, non mahasiswa, ibu-ibu atau mbak-mbak semuanya, saat memilih itu harus, makanya ada tuntutan kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas bukan karena yang dibagi-bagi itu amplopnya siapa sih? Paslon nomor 1, 2, 3, 4. Oh, nomor 4, berarti kita harus memilih 4. Bukan seperti itu. Tapi kenali calonnya, melalui mana menggunakannya, visi dan misinya. Jangan kemudian mengatakan janji politiknya ini tidak dipenuhi. Paham nggak kita menerjemah dari visi misi yang dijabarkan dari sekian variabel kegiatan-kegiatannya? Dipahami oleh adik semua bahwa janji politik itu ada rencana jangka pendek, ada rencana program khusus prioritas, ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Kadang-kadang yang masuk rencana panjang di tahun pertama sudah ditagih oleh masyarakat, padahal versinya 5 tahun yang akan datang gitu kan. Tidak serta-merta kemudian program itu diselesaikan dalam 1 tahun, apalagi dalam hitungan bulan. Janji mereka itu adalah 5 tahun selama menjabat dia akan memenuhi. Agen perubahan, kita harus bisa melepaskan residu politik pragmatisme, memilih karena uang, memilih karena kedekatan. Mestinya yang kita harus bangun sebagai mahasiswa seorang
insan terdidik dan berpendidikan, yang kita harus bangun adalah menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah kita melihat visi dan misinya dan melihat apa program-programnya. Itu seharusnya, bukan teman 300-an. Nata. Ya. Menurut Bapak, bagaimana peran pemilih pemula dalam menentukan masa depan mereka? Pemilih pemula di penajam pilkada kemarin 36.000 lebih lah. Artinya, ayo kaum milenial dan Gen Z menyatu. Kita dukung pasangan calon A, kan? Selesai. Jadi punya peran penting, sangat signifikan, apalagi nanti di 2029 akan semakin besar. Bisa jadi kalau tingkat nasional itu bisa jadi 60% adalah milenial Gen Z. 60% ya. Makanya kemudian hak pilih pemilih pemula itu akan mempengaruhi gaya politik seorang politisi. Dan pemilih pemula itu tidak begitu berhitung dengan angka isi amplop. Biasanya ibu-ibu aja itu yang sangat vulgar kalau bicara catatan satu, ramah mertua, kan? Kalau milenial yang penting diajak ngopi sudahlah. Makanya kemudian pemilih pemula itu menjadi sebuah apa istilahnya kalau saya berpergian gitu kan, menjadi pintu masuk pada proses Indonesia Emas pada 2045. Makanya kemudian kalau dari sisi penyelenggara bahwa pemilih pemula ini adalah merupakan bibit baru yang masih suci, kayak bayi baru lahir, tergantung siapa yang mau mengasuh. Kalau yang mengasuh pemilih pemula ini adalah politisi buruk, ya, maka masa depannya pemilih pemula ini kan buruk. Kalau politisi yang mengasuh pemilih pemula ini adalah politisi yang bersih, kemungkinan ada menjadi generasi yang bersih. Tapi kita harus menyadari bahwa kita harus bisa menyelamatkan diri kita dari residu politik pragmatisme. Karena keberadaan pemilih pemula itu sangat penting, terutama pada pemilu ataupun pemilihan. Menang. Ya. Kalau CPPU kan lembaga penegak hukum pemilu. Yeah. Apakah suatu prestasi ketika Bawaslu berhasil melakukan penegakan dalam dugaan pelanggaran dan pelaku dikenakan sanksi seperti pidana atau hukuman ringan? Bangga gitu. Gini anakku, siapa namanya? Ini Pak. Ini Gunung Steleng. Dari Gunung Steleng. Penyelenggara pemilu seperti Bawaslu itu ada 3. 1 tugas, ada kewenangan, ada tanggung jawab. Tugas itu adalah sebuah kewajiban, ya. Kewenangan juga merupakan sebuah kewajiban, dan 3-tiganya ini harus dilaksanakan. Sama dengan kalau saya mengumpamakan begini, yang muslim, sholat 5 waktu, saya sudah sholat subuh, mau isya subuh, asar. Apakah mereka yang sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah sebuah prestasi? Enggak, itu kewajiban kok. Melakukan pelanggaran, kalau ada pelanggaran dilakukan pelanggaran itu bukan sebuah prestasi, kewajiban atas kewenangan yang dimiliki. Dengan menggaungkan bahwa Bawaslu sudah mampu melakukan penanganan pelanggaran sampai inkrah pidana, karena bentuk pencegahan dan mereka tahu masyarakat pemilih dan
penyelenggara dan peserta pemilu itu tahu bahwa jangan main-main dengan proses demokrasi elektoral ini. Bawaslu dengan tegas akan melakukan tindakan. Memang disuarakan semuanya. Semua media saya melakukan konferensi pers waktu itu. Karena biar tahu apakah sebuah prestasi ini kewajiban kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Kalau prestasi yang tidak masuk dari kewajiban, tapi kemudian itu bisa dilakukan. Contoh, bisa mengajak masyarakat mahasiswa Gunadarma disebarkan oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif. Itu adalah sebuah prestasi. Tapi kalau bicara soal pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Baik Pak, khususnya di Teknis, perkara ini ada nggak dugaan terjadinya pelanggaran money politik pada tahapan pemilu atau pemilihan? Saya pertanyaan Anda ini sebenarnya saya repot menjawab sih. Dan begini, ada nggak money politik di Praja Pasir kan gitu? Kalau pure mau bertanya oleh Bawaslu di pilkada maupun pemilu 2024 kemarin, Bawaslu akan mengatakan tidak ada. Jawabannya, karena memang tidak ada pelanggaran atas dugaan money politik. Tapi kalau bicara soal opini publik, semua akan mengatakan ada. Karena mereka mungkin pernah bertemu, mengetahui ada praktek seperti itu. Tapi bagi Bawaslu kan tidak punya bukti untuk mengatakan seperti itu, memang tidak ada. Tapi potensi money politik itu ada. Ini materi, formil dan materi untuk mengatakan ini ada pelanggaran money politik. Materi itu, formil materinya apa? Formilnya siapa yang melakukan money politik dan siapa yang melakukan money politik. Siapa yang dilaporkan? Posisi A, B, tinggalnya di mana? Formil. Materinya, perbuatannya kapan? Di mana? Memberikan apa? Buktinya apa? Itu kan sulit kita. Maka dalam kacamata hukum itu harus ada formil materi. Kalau pertanyaan seperti yang disampaikan, kayak bohong ya? Iya dong. Karena money politik kata masyarakat ada, tapi dalam proses penanganan pelanggaran, jawaban Bawaslu itu dalam proses penanganan pelanggaran tidak ada Mas Ferdi, tapi potensinya ada. Dari mana kok bisa potensi menurut opini publik? Pak, mengenai money politik juga, di dalam itu kenapa sih sampai saat ini money politik itu tidak bisa hilang maupun sangat sulit dihilangkan, padahal kita tahu sendiri bahwa dalam undang-undang itu sudah ditegaskan juga seperti itu. Gitu ya? Gini, siapa? Miftah. Misal kalau ke Gunadarma pakai apa? Naik motor? Ya sih? Pakai helm? Apa setiap naik motor kamu pakai helm? Padahal undang-undangnya mengatakan setiap pengendara motor harus pakai helm. Semua tahu gitu loh. Undang-undangnya sudah ada, sudah jelas. Makanya kalau kembali pada pertanyaan di Ria tadi, Eka apa? Tantangannya apa? Eka. Tantangannya itu adalah satu kesadaran publik. Jangan hanya gini, Bawaslu itu tidak bukan untuk menghukum orang loh ya. Yang menghukum orang penjara. Harus berusaha pengadilan gitu kan. Prosesnya ada di Bawaslu. Tapi kan itu tidak serta-merta hanya tidak bisa terpisahkan gitu kan. Sama dengan kalau saya sering mencontohkan gini, seorang pelajar itu tidak serta-merta berdiri sendiri. Harus seorang pelajar ada 3 elemen. Satu, seorang guru, yang kedua seorang murid, yang ketiga orang tua murid. Kalau 3-tiganya tidak seirama, maka kemungkinan pendidikannya itu tidak berjalan dengan baik. Guru sudah asik menjadi seorang profesional tapi muridnya nakal, tidak bisa juga. Atau muridnya serius, gurunya serius, orang tuanya tidak serius. Patah juga karena anaknya serius di sekolah saja, di rumah terbengkalai lagi gitu. Kalau di pemilu kan ada pemilih, ada penyelenggara, ada peserta, 3-tiganya sama-sama jalan.
Harus satu pemahaman gitu loh, jangan hanya Bawaslu saja. Penyelenggara siapa? Bawaslu dan KPU. Pesertanya siapa? Partai politik. Pemilihnya siapa? Ya kita. Ini harus sama pemahamannya. Padahal aturannya, kalau saya bilang ini, di antara pemilih, penyelenggara maupun peserta, undang-undangnya sama. Pemilihan jalan dalam 10 tahun 2016. Mengikat sampai antara siapa? Jangan cuma Bawaslu yang suruh memahami undang-undang. Masyarakat juga harus paham. Partai politik juga harus paham. Nah, karena kan mereka hanya menjadi penikmat, Bawaslu yang suruh bertarung gitu kan. Itu yang menjadi kendala. Kendalanya seperti itu, Mbak Miftah. Jadi semuanya harus jalan. Apa yang harus dilakukan? Maka kemudian sekarang begini, peserta hanya bisa cukup lah menjadi punya modal duit gitu kan. Pemilih mendengar duit, penyelenggara baca peraturan perundang-undangan, seperti itu gambarannya. Kan gitu Bapak saya. Gimana? Masih kurang? Oke, kalau cukup lanjut. Oke, lanjut sini. Apakah ada perbedaan antara pengawasan PPK 2018 dengan PPK 2020? 2018 Dengan 2020? banyak. Satu, secara regulatif, regulasinya berbeda. Maksudnya penyelenggaraan berbeda. 2018 SMA sini. Ya orang berpenajam, berarti tahu AGM kan? Bupati AGM? 2018 kan harusnya AGM yang jadikan 2024 panitia. Satu, yang sangat berbeda adalah penyelenggaranya, lembaga pengawasnya. Kalau dulu Panwas, panitia pengawas pemilu, pilkada, panitia pengawas pemilihan, Panwaslu dulu. Saya juga Panwaslu 2017-2018. Kemudian yang berbeda adalah konstelasi politiknya. Dulu itu yang sangat mempunyai peran 2018 itu Ormas. Bahkan terutama Bawaslu, bukan curhat ini. Ya enggak apa curhat. Cerita. Kami Bapak Panwaslu waktu itu sendiri demo oleh Ormas yang mendukung salah satu pasangan calon. Karena ada 3 pasangan calon waktu itu. Bahkan kejadian terakhir di Penos yang mau main perang-perangan, Penos 2. Saya sampai dari jam Maulid jam 7 lah, jam 7 karena saya sampai tembus jam 6 pagi di Penos gara-gara mengepung penginapan Penos dan hampir bentrok antara salah satu dukungan di antara 2 pendukung Pandila dan Pak Agi waktu itu. Yang pertama perbedaannya adalah penyelenggara statusnya sebagai Panwaslu, sekarang sudah Bawaslu. Yang kedua itu soal konstelasi politiknya. Yang berbeda adalah kenapa konstelasi politiknya seperti itu. Dulu cenderung Ormas ini mendominasi proses terutama di masa kampanye. Yang pada intinya bukan masalah Ormasnya, bukan masalah siapanya, tapi pemahaman masyarakat terkait dengan proses demokrasi elektoral itu. Ternyata apakah, nah ini kembali kepada pertanyaan tadi, pentingnya pemilih pemula. Apakah karena memang Gen Z dan milenial itu sudah semakin banyak, kemudian proses ini tidak serta-merta diatur oleh preman-preman itu? Kalau saya meyakini bahwa pemahaman masyarakat pemilih dalam 2024 itu lebih didominasi oleh pemilih cerdas. 2018 notabene adalah pemilihnya adalah pemilih ikut-ikutan, pragmatis. Kira-kira seperti itu. Itu yang membedakan ya. Siapa dah? Sini. Satu, masalah penyelenggaranya. Yang kedua adalah soal pemahaman masyarakat yang sudah mulai naik grade, semakin memahami proses demokrasi itu pentingnya seperti apa dan outputnya yang diinginkan seperti apa. Kalau secara geografis dan juga beda, karena kecamatan Sepaku masih sama, Bengkulu masih sama. Cuma kalau pemilu yang membedakan soal IKN, tapi pilkada sama aja, tidak begitu berubah. Kira-kira seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah kayaknya. Satu lagi. Oh, ada diskal. Jadi refleksi Bawaslu Penajam Pasar Utara yang telah sukses melaksanakan pengawasan segala tahapan pemilihan dan pemilu tahun 2024 di tingkat lokal Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan apa saja harapan perbaikan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Satu, harapannya yang harus dilakukan perbaikan soal regulasi yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan di wilayah lokal.
secara nasional undang-undangnya sama, tapi ada beberapa kejadian yang tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di lingkungan tertentu. Contoh kalau misalkan di Papua, bagaimana wilayah distrik mengakomodirnya. Terus yang misalkan kalau di PPU, bagaimana memberikan pelayanan pada mereka-mereka yang masih ada di di pedalaman. Mereka juga warga negara Indonesia, yang kira-kira gitu. Maka otomatis yang perlu dilakukan revisi melalui perbaikan, termasuk bagaimana kemudian status penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, notabene-nya di situ mempunyai kepastian hukum. Karena seperti ini anak-anakku, problematika yang dihadapi oleh Bawaslu bisa melakukan penanganan pelanggaran dan mengatakan ini adalah sebuah pelanggaran, tapi Gakumdu tidak selesai. Kenapa? Gakumdu kan ada kejaksaan dan kepolisian. Bawaslu mengatakan ngotot ini adalah pelanggaran, ya kan? Tapi di Gakumdu kata kepolisian bukan itu Pak, bukan pelanggaran. Apalagi kejaksaan tidak bisa itu. Biasanya kalau kepolisian tergantung kejaksaan ini pelanggaran enggak? Kalau menurut kejaksaan pelanggaran, saya hanya memenuhi kebutuhannya. Jadi perkara seperti itu mestinya, misalkan contohnya secara regulasi, Bawaslu harus punya penyidik sendiri, kayak KPK punya penuntut sendiri. Kalau di sini kan selesai nih, barang penanganan pelanggaran naik ke penyidikan, limpahkan ke kepolisian. Sudah bukan milik Bawaslu lagi gitu. Meskipun kasusnya di sini dari kepolisian penyidikan tinggal kejaksaan tentu. Tapi yang melakukan penyidikan ataupun penuntutan ya yang teman-teman yang ada di Gakumdu itu sebenarnya. Apakah ini memang murni akan diselesaikan di Bawaslu atau tidak? Secara regulasi termasuk juga kemudian penguasaan keterbukaan informasinya yang kadang-kadang bermasalah antara KPU dengan Bawaslu. Kami membutuhkan data, KPU tidak bisa mengeluarkan data karena terkait dengan keterbukaan informasi data pribadi, itu problem juga. Tapi secara keseluruhan adalah revisi dan perbaikan secara regulasi. Kemudian yang kedua, yang harapannya kepada penyelenggaranya yang akan datang, partisipasi masyarakat, terutama harapannya adalah kaum milenial bukan berpartisipasi hanya untuk sekedar memilih, tapi terlibat langsung melalui proses pengawalan secara menyeluruh mulai tahap awal sampai pada penetapan. Itu harapannya dari semua elemen masyarakat turut serta dalam proses pengawalan tersebut. Jangan kemudian dipasrahkan di Bawaslu. Bawaslu nanti disuruh mengawasi, mencegah. Tapi kalau pada pelanggaran harus ditindak. Tindakannya membutuhkan waktu. Di saat melakukan penanganan pelanggaran, keteteran pengawasan. Repot. Itu menjadi pertimbangan yang kedua. Terkait yang ketiga yang perlu dilakukan perbaikan adalah kebutuhan SDM. Kebutuhan SDM, contohnya kalau di Kabupaten Banjar cuma 3 orang, kecamatan cuma 3, di kelurahan desa cuma 1. Mestinya 5 kan? Kabupaten 5, kecamatan 5, kelurahan desa juga 5, sama. Itu sih sebenarnya harapan-harapan untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya yang kemudian ini adalah dari berbagai proses yang pasti harus lebih dimaksimalkan lagi adalah penggunaan sosial media, karena ruang-ruang pertemuan seperti ini semakin lingkarannya semakin kecil. Kenapa? Semakin disudutkan oleh lingkungan komunikasi yang lebih intens di sosial media. Ini kan kadang-kadang kita yang anak rebahan gimana? Anak rebahan itu tidak semuanya introvert gitu ya. Kalau sekarang mereka justru kadang-kadang aktif di sosial media meskipun fisiknya rebahan. Ya sekarang betul nggak? Mana ada sekarang
paling tongkrongan kadang-kadang nongkrong aja main HP, nongkrong ini berbarengan tapi tidak bersama, barengan maksudnya nongkrongnya tapi komunikasinya tidak bersama. Itu harapannya adalah bagaimana kita lebih cerdas dan lebih maksimalkan lagi dalam menggunakan sosial media. Kita aja Mbak Des. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekali lagi ini bukan sebuah akhir dari sebuah pertemuan dan mudah-mudahan juga ini bukan hanya pertemuan fisik belaka, tapi ada opini-opini baru, ada keinginan-keinginan baru, ada mimpi-mimpi yang akan dibangun untuk selanjutnya. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.